Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Hilmistiani dari kelas 2 PAIC, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan mengulas materi terkait peran Kiai Haji Abdullah Isya dalam perkembangannya di Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait biografi Kiai Haji Abdullah Isya. Kiai Haji Abdullah Isa yang akrab dikenal sebagai Mbah Abdullah Isa merupakan seorang ulama yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Ia dilahirkan pada tahun 1851 Masehi dan dibesarkan di Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas. Kehidupan masa kecilnya itu dilalui dalam kondisi yang sangat sederhana dan penuh keprihatinan. Dengan latar belakang keluarga besar, mereka kerap hanya mengonsumsi makanan seadanya, seperti parutan singkong yang dimasak oleh ibunya. Seiring waktu, Abdullah Isya tumbuh menjadi sosok laki-laki yang sehat secara fisik dan cerdas secara intelektual. Masa kecilnya diwarnai dengan aktivitas bermain bersama teman sebaya, mencari burung di hutan, serta bercanda ria. Ia mulai belajar agama sejak usia dini, mengaji di langgar milik ayahnya yang terletak di samping rumah. Di bawah bimbingan langsung sang ayah, ia mempelajari Al-Quran, dasar-dasar ibadah, tauhid, dan akhlak. Nama asli beliau adalah Darsan, putra ke-9 dari 9 bersaudara, anak dari pasangan Prayawacana bin Mbah Gogel bin Mbah Jemblok. Mbah Jemblok sendiri masih memiliki garis keturunan dengan keluarga kerajaan Kediri. Kakak-kakaknya bernama Singayasa, Prayadiwangsa, Chandrayora, Arsadikrama, Singadikrama, Walam, Dati, dan Ibrahim. Beliau menikah dengan Dawen dan dikaruniai 5 orang anak. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau mengganti namanya menjadi Kiai Haji Abdullah Isya. Pada tahun 1955, beliau wafat dan perjuangan dakwahnya dilanjutkan oleh putranya yang bungsu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran Kiai Haji Abdullah Isya dalam mendirikan Masjid Kajiwatu. Masjid Kajiwatu dikenal juga sebagai Masjid Watu, di mana sebuah masjid yang unik karena dibangun dari batu. Lokasinya berada di pedalaman Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Tepatnya di RT 2 RW 5. Untuk kita bisa mencapai tempat ini, kita harus melewati 2 jembatan, yaitu Jembatan Kali Logawa dan Jembatan Kali Mengaji. Lalu sekitar 600 meter setelah jembatan terakhir, belok ke kiri. Perlu kita ketahui, Kiai Haji Abdullah Isya mulai membangun masjid ini pada 1 Januari tahun 1834. Nama Kajiwatu sendiri berasal dari tradisi mengaji di atas batu, karena tempat ini dulunya penuh dengan bebatuan besar yang dianggap angker dan dihuni oleh makhluk halus. Namun, pada usia 26 tahun, Kiai Haji Abdullah Isya memiliki gagasan untuk mendirikan masjid di sebuah kawasan hutan yang memiliki batu besar, berbentuk seperti perahu, serta dikelilingi oleh mata air. Meski dikenal sebagai tempat yang angker, tekadnya yang kuat membuat ia tetap memilih lokasi tersebut. Dengan ketelitian dan kesabaran, ia membelah dan mengolah batu besar itu untuk dijadikan bahan dasar pembangunan masjid. Dindingnya terbuat dari batu yang dipahat, sedangkan atap dan pilar menggunakan kayu dan bambu. Ketika sebuah langgar musola pertama itu berdiri, sempat terjadi kejadian aneh di mana salah satu sisinya tenggelam ke dalam tanah, namun bangunannya tetap tegak. Kiai Haji Abdullah Isya kemudian meminta bantuan dari Kiai Haji Abbas untuk mengatasi hal itu dan menetralisir energi gaib di sekitar lokasi. Untuk menarik minat anak-anak desa, Kiai Isya menggunakan pendekatan yang unik. Ia mengajak mereka bermain di sekitar masjid, lalu setelahnya mandi dan mengaji. Inilah awal mula penyebaran Islam melalui pendekatan edukatif dan menyenangkan.
Perlu kita ketahui alasan mengapa Kiai Haji Abdullah Isya ini memilih untuk membangun masjid. Yang pertama, masjid yang didirikan adalah atas dasar gotong royong oleh orang-orang yang bertakwa untuk kemaslahatan bersama. Tidak hanya berfokus pada kegiatan akhirat, melainkan memadukan aktivitas ukhrawi dan duniawi. Yang kedua, sebagai rumah ibadah, masjid berfungsi sebagai sarana bagi umat Islam untuk menyembah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masjid berperan sebagai pusat pembentukan dan peningkatan kapasitas calon pemimpin umat. Yang terakhir, melalui majelis taklimnya, masjid berfungsi sebagai wahana vital untuk memperkaya inteligensi dan pemahaman umat Islam. Baik, di sini terakhir saya akan mengulas metode penyebaran Islam oleh Kiai Haji Abdullah Isya. Kiai Haji Abdullah Isya menerapkan metode dakwah bil hikmah yang mencakup beberapa pendekatan, yaitu ceramah lisan, teladan perbuatan atau yang disebut bil hal, dan penyampaian melalui tulisan yang disebut dengan bil kolam. Metode ceramah dilakukan dengan cara menyampaikan penjelasan atau uraian secara lisan oleh seorang dai. Sementara para jamaah duduk, mendengarkan dan menyimak isi ceramah tersebut. Sedangkan metode bilhal merupakan pelengkap yang penting dari metode ceramah, yakni dengan memberikan contoh nyata melalui perilaku dan tindakan terpuji. Setelah itu, metode bil kolam merujuk pada penyebaran dakwah melalui tulisan atau karya tulis, seringkali dibantu oleh berbagai media untuk memperluas jangkauan pesan yang disampaikan. Secara umum, metode bil hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang bijaksana dan didasarkan pada dalil atau argumen yang jelas dan rasional. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kata ataupun banyak materi yang terliru. Saya Anissa Hilmi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.